Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Cak Ipin dan kembali lagi juga bersama tamu saya Kang Habib dari JRA. Nah, JRA itu sebenarnya apa Kang Habib? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Cak, JRA itu adalah Jam'iyah Ruqyah Aswaja, di mana Jam'iyah Ruqyah Aswaja tersebut dinaungi dari naungan organisasi Nahdlatul Ulama dan menjadi sayap dari LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, semua orang mungkin punya cerita, tapi ini cerita lain. Nah, di sini kami dari tim JRA Jolo Sutro Kabupaten Pati dimintai tolong oleh suatu keluarga lah, salah satu keluarga di daerah Pati juga Cak Imin. Nah, di situ ada salah satu keluarganya Ibu Siti yang sudah kurang lebih umurnya 65-an lah. Itu sakit sampai tidak bisa melihat, sampai tidak bisa mendengar. Nah, sebelum beliau sakit-sakitan tersebut, latar belakangnya beliau dulu pernah meninggalkan anak dan istrinya, anak dan suaminya, maksud saya, keluarganya lah. Karena beliau Bu Siti itu wanita, meninggalkan suami dan anak-anaknya pergi merantau, tidak pulang-pulang, hampir sampai 20 tahun lebih, lebih lama lah, sudah tidak mengingat anak dan suaminya. Nah, di situ pada saat sebelum dia pulang, pada saat dia pertama-tama pergi dari rumahnya, itu pernah simbahnya itu berarti orang tuanya Ibu Siti, itu kan orang pintar, itu mengutuk beliau lah, bahwa beliau Ibu Siti nanti setelah tua pasti akan kembali di rumah dan dia ingin dirawat oleh anaknya, walaupun pada saat tersebut dia lupa pada keluarganya. Seperti itu, Cak. Sabdo dadi lah. Nah, sabdo dadi lah. Memang itu terjadi, benar-benar terjadi. Nah, hampir 20 tahun lebih lah, malah sampai orang anak-anaknya sudah dewasa kok, sudah berkeluarga lah. Nah, dari anak-anaknya tadi ada yang mencari informasi keberadaan Bu Siti. Nah, alhamdulillah dengan hasil dari informasi-informasi orang atau keluarganya atau sedulurnya itu mengetahui di mana keberadaan Ibu Siti tersebut. Nah, ternyata Ibu Siti tersebut sudah berkeluarga lagi, menikah lagi dan mempunyai satu anak. Nah, itu kalau tidak salah di daerah Purwodadi. Nah, dari situ keluarganya menjemput beliau untuk pulang. Karena apa? Karena kepergiannya kan itu karena ekonomi. Nah, dulu ekonominya kurang lah. Zaman dahulu itu makan saja sulit. Nah, dia langsung pergilah dari rumahnya, tidak pamitan dan keluarganya. Nah, di situ ditelusuri kan sudah tahu tempatnya. Nah, kebetulan malah di keluarganya itu malah tambah kekurangan lagi daripada yang ditinggal pergi sekarang. Nah, jadi dari itu keluarganya berinisiatif untuk membawa pulang lagi ke kampung halaman di Pati. Nah, dari situ alhamdulillah dari kami biasanya akan melakukan ruqyah massal. Nah, di situ keluarganya mengetahui untuk mendoakan Ibu Siti tadi yang sakit sudah bertahun-tahun tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Nah, dari tim kami mendatangi rumah beliau dan menyarankan untuk ruqyah satu keluarga. Karena apa? Nanti kalau dia diagnosa seperti tadi sabdo dadi kan kami tidak tahu. Kalau itu ada sabdo dadi dari mbahnya. Nah, kita tahu itu dengan cara prosesi ruqyah tadi. Nah, baru tahu bahwa itu memang sakitnya beliau seperti itu, kesalahan beliau pada waktu lampau. Nah, pada saat kami melakukan ruqyah di rumah si anaknya Bu Siti tadi, salah satu anaknya, karena anaknya banyak, kalau tidak salah 3 lah, dari salah satu anaknya tadi ruqyah di rumahnya anak tadi, malah pada saat prosesi ruqyah tadi yang bereaksi itu malah anaknya, Cak.
Kok bisa begitu gimana? Nah, tadi apa anaknya itu terindikasi bahwa dia mencari kekayaan yang dengan cara apa namanya itu cepat. Nah, pada saat ruqyah beliau si anaknya tadi malah kesurupan. Bukan ibunya yang bereaksi, tetapi malah anaknya dulu yang bereaksi. Dia histeris berteriak, malah meminta tolong. Wah, bagaimana ini kok malah seperti ini? Saya minta tolong untuk dikeluarkan dari rumah ini loh. Kok bisa dikeluarkan? Gimana ceritanya? Saya kan seperti itu. Wah, beliau si Umi datang ke tempat saya untuk mencari pertolongan kepada saya untuk cepat kaya. Kok bisa seperti itu? Kalau kamu mau, ya gimana lagi saya mau, tetapi Bu Umi malah tidak mau memberikan tumbal kepada saya menjadi penyakitnya. Nah, malah dari situ Bu Umi tersebut, anaknya Bu Siti, itu malah sakit-sakitan. Berulang kali masuk ke rumah sakit, ternyata seperti itu. Nggak hanya Bu Siti saja yang sakit. Padahal yang didatangkan malah untuk menyembuhkan meruqyah Bu Siti, tapi malah anaknya juga terkena indikasi seperti itu tadi. Dan juga sakit-sakitan. Malah pada saat pertama kali kami datang ke situ malah tidak fokus meruqyah Bu Siti, tapi malah meruqyah Bu Umi. Nah, pada hari berikutnya kami datang kembali ke rumahnya Bu Umi tadi. Karena apa? Karena salah satu anaknya juga menghubungi kami lagi. Kapan Pak Yai datang ke sini untuk meruqyah ibu kami Bu Siti. Nah, pada saat kami ruqyah lah, disitulah kami mengetahui dengan cara bernegosiasi atau menggali informasi lah dulunya gimana, berdialog dulunya itu gimana, terus kenapa bisa terjadi seperti ini, kan bisa terdiagnosa, bisa menarik kesimpulan bahwa Bu Siti tersebut dulunya pergi dari rumah, tidak meninggalkan suami dan istrinya untuk mencari makan, untuk mencari kekayaan lah. Karena ekonominya lemah, kan mencari ekonomi yang lebih baik, tetapi tidak sepengetahuan lah, pergi dari rumah lah, intinya seperti itu. Nah, dari situ setelah kami datang kedua kalinya meruqyah Ibu Siti, alhamdulillah pada saat itu kan kami bersinergi dengan herbal. Nah, di matanya kita tetesi lah salah satu produk dari kami lah, dan telinganya juga dibacakan ayat-ayat kesembuhan untuk penyakit. Alhamdulillah beliau sedikit bisa melihat dan sudah bisa mendengar. Nah, pada saat tersebut dia bercerita banyak tentang masa lalunya dan ingin bertobat. Nah, pintu tobat masih terbuka apabila anak Adam di zamannya Rasulullah, sebelum nyawanya diambil, dia bertobat dengan tobat sesungguh-sungguhnya. Nah, dari situ, dari ruqyah kan ada pertobatan, ada istighfar yang begitu menggebu-gebu dia bertobat dan ingin memperbaiki dirinya untuk beribadah kepada Allah dan meminta maaf kepada anggota keluarganya karena dulunya dia pergi dari rumah dan melalaikan keluarganya, seperti itu ya. Nah, dari situ kan umurnya sudah sudah lebih dari 65. Nah, setelah kami ruqyah jangka waktu 1 minggu lah, nah, alhamdulillah doa dari Bu Siti tersebut dijawab oleh Allah. Karena apa? Doanya dia ingin bertobat dan ingin cepat-cepat bertemu oleh Allah. Nah, di situ menurut kami sebagai peruqyah, doa Bu Siti dan keluarganya itu memang benar dijawab oleh Allah, dan Bu Siti tobatnya diterima oleh Allah. Karena apa? Setelah kami ruqyah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, mendekatkan diri pada Allah, dan setelah itu malah nyawanya beliau dipanggil oleh Sang Khalik untuk ke sana, meninggal dengan tenang. Nah, pada saat saya tarik ulur kembali pada saat kami sebelum selesai meruqyah, kami meminta atau kami berdoa di pusaran mbahnya tadi. Mbahnya yang mendatangkan, berarti mbahnya Bu Umi, berarti ibunya Bu Siti. Nah, kami datang ke makomnya untuk mendoakan kepada beliau dan meminta maafkan Bu Siti. Karena apa? Sabdo dadinya tadi, karena mbahnya tadi, nah, ibunya Bu Siti itu seorang yang pintar. Nah, kami dari tim CA itu datang ke makom untuk mendoakan, tahlil,
untuk memintakan maaf. Nah, dari situ alhamdulillah Bu Siti meninggal dengan husnul khotimah, insya Allah. Tadi itu kan Kang Habib kan diundang ke sana. Siap. Nah, itu neneknya masih ada apa enggak? Si nenek yang Sabdo tadi sudah meninggal lama, kurang lebih ya ada 5 tahunan lah. Oh, udah lama. Udah lama. Taunya itu ada Sabdo tadi itu cerita dari mana itu? Dari anaknya putunya tadi. Berarti dari saudaranya Bu Umi. Karena kan yang ngemong berarti yang mengasuh anak-anaknya Bu Umi tadi kan otomatis si neneknya tadi. Jadinya bisa tahu karena si neneknya juga paranormal. Orang pintar biasanya dimintai tolong tetangga-tetangganya apabila ada penyakit atau ada masalah lah seperti itu. Jadi beban keluarga berpindah ke neneknya itu, terus neneknya sakit hati lah ya. Sakit hati. Kok malah orang tuanya mencampakkan anaknya. Seperti itu. Nah itu bapaknya masih ada juga? Teman? Masih ada, tapi juga sudah tua. Terus satu lagi itu tadi menarik itu. Jadi Bu Siti sembuhnya itu setelah dimintakan maaf atau? Setelah kami meruqyah dan kita memintakan maaf. Sebelumnya itu kan kita meruqyah terlebih dahulu. Saat seketika itu Bu Siti bisa mendengar dan bisa melihat. Tapi kalau melihat ya nggak langsung nampak 100% karena kataraknya tinggi kan seperti itu. Tapi tetap ada perubahan, bisa melihat lah. Dan dia berterima kasih kepada kami dan datang ke situ dan mau mendoakan beliau. Alhamdulillah. Dari pesan ini yang pertama, memang kalau seorang wanita itu jangan sampai meninggalkan keluarganya apabila tidak ada sesuatu yang memang benar-benar anak juga tetap anak. Yang pesan yang kedua yaitu adalah jangan sampai kita pengen cepet kaya dengan cara yang instan, tanda kutip seperti mencari pesugihan lah kata orang Jawa, atau mencari kekayaan yang melalui bantuan-bantuan atau pertolongan bukan dari Allah tapi dari jin atau dari setan lah seperti itu. Apabila dari penonton atau subscriber atau yang menonton channel ini apabila mau menghubungi dari kami Jamiah Ruqyah Aswaja, bisa lewat Facebook JRA Pati ataupun YouTube JRA Official Pati ataupun Jamiah Ruqyah Aswaja. Itu banyak sekali yang ada logonya NU. Seperti itu. Jadi begitu ceritanya teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan cerita di channel ini, silahkan menghubungi kami melalui email atau DM Instagram. Jadi begitu, semua orang punya cerita, tapi ini cerita lain. Salam subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bye. Masuk.